Salam saudara-saudara yang terberkati melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Salam penuh kasih dan sukacita dalam saat teduh kita merenungkan firman Tuhan di channel Firman Kehidupan. Mari saudaraku, kita akan mempersiapkan hati kita dengan berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan pagi ini. Bapa Surgawi, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang dengan hati yang bersyukur atas pagi hari yang baru yang telah Engkau berikan bagi kami. Terima kasih karena telah melindungi kami di sepanjang malam saat kami beristirahat, dan pagi ini kami bisa bangun tidur dalam keadaan tubuh yang sehat. Kami percaya Engkau memiliki rencana yang indah bagi kami dan berkat-berkat yang baru. Sebelum kami memulai aktivitas kami, terlebih dulu kami mau menerima berkat firman-Mu yang akan menjadi kekuatan bagi manusia rohani kami. Berkatilah kami dengan kebenaran-kebenaran-Mu dan berikanlah kami hati yang bisa mengerti akan apa yang kami dengarkan. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang terkasih, beberapa hari yang lalu saya membaca kata-kata seseorang motivator Indonesia yang mengatakan bahwa ia pernah mengalami suatu situasi yang terlihat sangat sulit dan tidak ada jalan keluar. Saat itu ia merasa seperti mau mati saja karena besarnya kesulitan yang sedang ia alami. Namun ternyata ia dapat melewati kesulitan itu dan hari ini dia berada dalam keadaan baik-baik saja. Banyak orang memberikan komentar bahwa mereka pernah mengalami situasi yang sama seperti itu, yaitu situasi yang begitu sulit dan terlihat seperti tidak ada jalan keluar. Namun ternyata banyak orang berhasil melewatinya dengan baik. Saudara yang terkasih, jikalau orang-orang dunia saja bisa melewati masa-masa sulit mereka dengan baik, terlebih lagi kita orang-orang percaya pasti akan melewati semua masa sulit kita dengan baik. Kita memiliki Tuhan yang mengatakan bahwa dirinya adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk mengatakan tidak ada jalan keluar dalam situasi sulit yang sedang kita hadapi. Tuhan selalu memberikan jalan, bahkan saat mata kita tidak dapat melihat jalan itu di depan kita. Meskipun jalan di depan kita sedang tertutup, Tuhan bisa membuka jalan bagi kita. Di dalam Wahyu 3 ayat 7 tertulis demikian. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Saat bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, mereka terhalang oleh Laut Merah, sementara Firaun dan tentara Mesir mengejar di belakang mereka. Situasi yang terlihat seperti tidak ada jalan keluar, dikelilingi oleh masalah, namun ternyata Tuhan membuka Laut Merah bagi bangsa Israel untuk berjalan melewatinya. Ada jalan terbuka bagi bangsa Israel, namun tertutup bagi bangsa Mesir saat mereka berusaha untuk melewatinya juga. Jalan yang Tuhan buka sebagai jawaban atas doa-doa kita saat kita sedang berada dalam situasi yang sulit, seringkali tidak dapat kita duga. Apa yang Tuhan rancangkan bagi kita berada jauh di luar logika kita. Yesaya 55 ayat 8-9 tertulis demikian. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu,
dan rancanganku dari rancanganmu. Apapun cara yang Tuhan pakai untuk mengeluarkan kita dari situasi sulit kita, yang pasti janji Tuhan adalah Ia akan selalu memberikan jalan keluar saat tiada jalan sekalipun. Mari kita membaca janji itu dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Kita harus mempercayai Tuhan, bukan mempertanyakan cara-cara yang Tuhan pakai. Apabila kita mempercayai Tuhan, maka kita akan memiliki damai sejahteranya terlepas dari situasi apapun yang sedang kita hadapi. Apabila kita mempercayai Tuhan, maka kita tidak akan khawatir sebesar apapun masalah kita, karena Tuhan kita jauh lebih besar daripada masalah kita. Apabila kita mempercayai Tuhan, maka kita memiliki pengharapan bahwa Ia selalu memberikan jalan keluar dalam semua situasi yang kita hadapi. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, demikianlah renungan firman Tuhan pagi ini. Semoga renungan ini dapat memberkati dan menguatkan kita semua yang mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Mari kita berdoa untuk menutup renungan ini. Bapa yang penuh kasih, Allah yang perkasa, Tuhan pencipta langit dan bumi beserta isinya, kami mengucap syukur buat firman-Mu yang baru saja kami dengarkan. Kami akan menyimpan dan mengingatnya agar kami dapat melakukannya dengan taat. Ya Bapa, bentuklah kami dan ubahkanlah kami sedikit demi sedikit setiap hari sampai kami mencapai kekudusan seperti yang Engkau inginkan. Terima kasih buat kasih dan anugerah-Mu yang besar bagi kami. Sebentar lagi kami akan melakukan aktivitas kami. Kiranya tangan-Mu memberkati segala sesuatu yang kami lakukan di sepanjang hari ini. Pakailah kami untuk menjangkau dan menjadi berkat bagi orang-orang yang kami temui. Dan kiranya kami dapat menjadi saksi-saksi yang menjadi garam dan memancarkan terang Kristus di dalam kami. Kami juga membawa bangsa Indonesia dalam syafaat kami. Kami memohon Engkau memberkati bangsa kami dengan berkat-berkat yang terbaik. Topanglah Indonesia, pulihkanlah Indonesia, berkatilah setiap jengkal tanah, air dan udara di Indonesia. Berkatilah dan lindungilah para pemimpin negara kami dimanapun juga mereka sedang bertugas saat ini. Terima kasih ya Bapa, karena kami percaya Engkau mengasihi Indonesia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.